Kesempurnaan puasa. Tentulah kita sudah mengetahui apa saja daripada hal-hal yang dapat menyempurnakan kesempurnaan puasa seseorang. Di antaranya kemarin kita sudah mengulangnya adalah untuk yang pertama adalah agar bisa menjaga dan menahan anggota tubuhnya daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan anggota tubuh kita yang 7 ini. Jadi sebenarnya kita ini adalah semuanya pemimpin, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita adalah merupakan pemimpin di dalam rakyat kita yang khusus dan juga yang umum. Rakyat kita yang khusus itu maksudnya ujar Al-Imamul Haddad adalah anggota tubuh kita yang 7 ini. Sedangkan rakyat kita yang secara khusus itu ialah seperti istri, anak, dan juga budak atau pembantu kita. Mereka ini merupakan tanggung jawab kita untuk memerintahkan mereka melakukan dan menunaikan kewajibannya kepada Allah. Seperti itulah. Jadi di antara kesempurnaan puasa kemarin adalah untuk agar menahan anggota tubuhnya daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang 7 semalam. Pertama adalah di sini disebutkan oleh beliau al-ati dzikruha, yang akan disebutkan nanti sebutannya. Fafil hadis khamsun yufakirna as-sa'ima, ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. 5 hal ini. Yang pertama adalah al-kadhib. Apakah kita sampai sini ke mana? Yang pertama adalah al-kadhib, berdusta. Berdusta ini kayaknya mudah sekali jadi lisan kita, ringan, karena lisan ini tidak berguna. Tapi dampaknya sangat kuat dan lama sekali untuk menghilangkan dan melupakan daripada keburukan lisan ini. Misalnya kita pernah menyambati orang atau mencaci dan memaki seseorang, maka orang yang kita caci tadi, orang yang pernah kita benci tadi, orang yang pernah kita sambati tadi, yang bersangkutan itu pasti akan mengenang selalu apa yang dulu pernah kita ucapkan. Ingat banget, sampai itu ingat aja lagi. Sulit ya, dalam makan cuma ingat aja. Kenapa yuk? Dari kita maafkan, kita maafkan, cuma ingat aja tuh. Ya Allah, ngari banget bilang. Nah, jadi bahayanya lisan ini nih. Di antaranya di sini adalah berdusta. Berdusta ini dapat membatalkan pahala puasa. Memang sah kita puasa seorang itu pada zahirnya, tapi pada hakikatnya puasanya itu kita tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab berdusta. Nah, misalnya nih perkara ringan kita berdusta. Kita misalnya punya gaduhan ayam, apalagi itik atau apa semacamnya lah, kambing dan semacamnya. Kan biasanya ayam ini kalau kita ingin menangkapnya, penyembelihnya, oleh memberi balasnya kita di tangannya kan ada nih. Itu sama dengan berdusta juga. Dan ringan ini, hewan ini. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari, ini seorang al-immah kita. Kita tahu Sahih Bukhari. Kenapa kitab Sahih Bukhari itu selalu dibaca biasanya di bulan Rajab? Karena setiap dibacakan kitab Sahih Bukhari ini akan Nabi itu hadir. Oleh karena itu ada di sebuah daerah atau tempat-tempat tertentu mereka itu selalu setiap tahun itu menghatamkan kitab Al-Imam Al-Bukhari.
Contohnya waktu kita permasalahan di sana di Hadramaut itu ada bulan Rajab gitu. Pertama, karena tidak satu pun hadis semuanya sahih kita berasal dari Imam Bukhari ini pernah pergi ke tempat yang sangat jauh hanya untuk mengambil sanad hadis saja. Dan guru itu memang adalah si muhaddis ini, yang guru yang pengen beliau ambil sanadnya dari beliau ini, dan memang orangnya adalah alim muhaddis dan juga luar biasa kesolehannya. Namun limbah datang Sidin ke tempat Sidin tadi, ya kira-kira di ladang di sawah. Sidin ini sedang asik pengen membeli himarnya makanan. Ternyata di sini ya. Ternyata himar ini kan berparah, ini kan kepatuhan di sini kita beri makan, kita kumpul tadi. Kita dustahin apa? Nah, juga parah biasanya ayam kalau sedangnya keseringan. Nah ternyata si guru tadi, si beliaunya tadi, ketika memberi himarnya, datang himar sudah dibuka tangannya, dilihat oleh Imam Bukhari, ternyata kosong. Nah di sini berdusta ternyata beliau ini. Langsung sedih balik ke rumahnya. Padahal beberapa hari sebelum perjalanan jauh yang itu mengambil satu hadis saja, satu hadis saja. Bulik sedih gara-gara gurunya tadi ada amanah. 2 hewan aja tuh. Bayangkan, ujar beliau, kalau 2 hewan saja dia berani berdosa, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai orang itu, waroknya jadi terpeliharanya mereka itu. Tidak main-main masalah berdusta atau jujur itu. Dia tujar Nabi di dalam sebuah hadisnya. Inna rajula la yasbiqu hatta yuktabi indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang itu senantiasa berkata jujur sehingga dicatat oleh Allah di sini sebagai orang yang jujur. Sebaliknya pun juga begitu, orang itu senantiasa berdusta sehingga memang dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Memang berdustanya Nabi habisnya locor gitu. Gitu kan udah habis-habisnya. Ya lah. Bahagia kepentingannya berdustain apa? Jadi berdusta ini walaupun kita di dalam senjata kita kalau bisa jangan, karena itu akan menjadi tabiat kita. Nah, berdusta ini ada tempat-tempatnya dibolehkan. Ada aja kita boleh di waktu kita di waktu tertentu kita itu boleh berdusta. Di antaranya adalah ketika orang itu ingin dibunuh saudara kita sesama muslim, maka dia bersembunyi di rumah kita atau di tempat di tempat minta keamanan kepada kita, lalu ada orang mencarinya, lalu kita berdusta, ya kan ini boleh untuk menyelamatkan nyawanya, nyawa seorang mukmin. Kemudian yang kedua, untuk mendamaikan antara 2 orang yang bertikai. Ini kampung sini atau dia pulang dengan si Beni bakal akhirnya bahasa kengan aja nih. Lalu kita bagaimana sih solusi mendamaikannya? Lalu ada hal-hal yang kita di situ berdusta, maka boleh demi mendamaikan mereka. Yang ketiga adalah boleh itu orang berdusta, suami berdusta kepada istri. Nah, menjadi ibu. Iya. Boleh. Dalam agama memang boleh. Asal dengan selingkuh aja boleh. Jadi di dalam berdusta boleh untuk kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya. Misalnya abahnya punya 2 orang istri di rumahnya misalnya, kan misalnya kita poligami ini kan hukumnya boleh dalam agama. Kan kadang-kadang perempuan ini mereka minta maaf boleh bu. Ulun hanya menyampaikan kebenaran dalam agama aja nih. Kan di dalam hukum agama kita, agama Islam memang poligami itu boleh. Namun kadang-kadang wanita tidak suka. Karena akan terbagi cinta dan kasih sayang yang terbagi. Perempuan yang tidak suka dan namanya dibagi. Ya lah bu. Keren jawab ibunya. Padahal kita di surga nanti boleh bermadu perasaan kita ini. Siapa ya? Paling sedikit segitu 70 madunya.
Bungkus-bungkus pulang madunya ya. Udah dari kan. Ada kawin dah itu di sana. Cuma di surga tuh ibu, surga itu di dunia pokoknya jangan. Nah, ya kan lah. Ada nanti kita 100 ribuan bahkan kita lebih dari itu. Nah, ya begitulah karena di sana sudah ya gitu semua jadi kita didamaikan oleh Allah, semua sana tidak ada jadi kita bermusuhan, semua hati semua bersih. Nah, jadi boleh jadi kita siswa jadi berdusta dengan kepada si Anuh atau si Imah tadi misalnya untuk misalnya mendamaikan antara keduanya. Udah. Nah itu aja buat berdustanya tidak boleh itu. Selain itu tidak boleh. Selain itu kata bang, tidak boleh. Nah bisa bana habib aja kesian ibu-ibu misalnya. Nah kadang gitu boleh. Jadi tadi sebenarnya boleh hangat, tapi kadang-kadang orang-orang tidak suka. Ibu-ibu kadang-kadang itu tidak suka, yang orang benci. Tapi yang kedua misalnya membuka aurat itu adalah hukumnya haram. Tapi kenapa ibu-ibu kadang-kadang rela membuka auratnya daripada pria-pria lain? Padahal haram. Ya kalau boleh, nah seperti itu. Jadi kita ambil dalam syariat agama ini. Sebab nanti di akhir zaman perempuan itu jauh mendominasi kita daripada laki-laki, jauh sudah. Sekarang ini jadi mungkin penduduk kita ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan kalau memang setiap laki-laki itu kadar, jadi kita mungkin menyunting kalau misalnya di bawah jadi kita 3, yang sisa itu kesan siapa jadi kita? Nah, karena kita hujan, kita mati hujan misalnya, ayo hanya tahan lah. Nah, misalnya kan begitu bang. Jadi nanti jadi sahabat kita banyak seperti itu, kita ibu-ibu atau wanita-wanita itu yang di bawah 3, 4. Yang penting semuanya setia aja pula, setia, soleh misalnya, bertanggung jawab dunia akhirat mana ya enggak membawanya ke surganya itu bang. Cuma ini memang mudah aja bang kita bahas nih. Coba biar bapak-bapak ini coba biar amun gak ada pacahan kiri-kiri boleh. Tukang bacanya sama aja juga lah. Baru kita jauh karena bacaan waduh HP ini bunyi terus. Nah, ya apa? Ini aneh juga mana itu bahasnya tapi di lapangan mungkin wah panas mungkin panas. Jadi sulit sekali. Karena walan tastati an ta'dil baina, di situ sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an walan tastati an ta'dil baina nisa. Jadi bisa kita bersikap untuk bujur-bujur adil kepada mereka itu hanya khususnya al-anbiya wal kita anbiya wal para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum sholihin boleh. Kalau adil ya silakan, hanya kada kawa adil lagi jangan coba-coba. Kasihan nanti, kasihan istrinya dan juga kasihan nanti anak buahnya, kasihan nanti. Banyak kajian gitu tapi hanya terlantar nanti kasihan sekali. Jadi harus kita bersikap adil itu sulit. Ya kawa silahkan, yang ada kawannya jangan coba-coba. Sikung cukup penjelas. Nah, damai sudah ibu. Nah, seperti itu aja tuh. Jadi berdusta ini dapat membatalkan puasa. Misalnya kita berdusta bilang misalnya kepada abah, si anak berdusta kepada abah, atau abah berdusta kepada anak. Kalau waktu puasa sebisanya jangan. Misalnya aja abah ditanya anaknya, bah ada duit, misalnya kan anak misalnya mau jajan misalnya nih, nenggat masih kita di bawah tamyiz misalnya. Lalu jaga menjawab misalnya supaya jangan berdusta, kedatar. Gitu aja misalnya memang kedatar, di tangan memang kedatar, di kantong banyak misalnya.
Jadi kita sampaikan tangannya dadan makanya. Jangan kita dadak. Dadan malam aja ada bisanya nama dusta kita. Jadi kita nama dadan maka tangan coba kayak gitu dadan gitu kita di kantong banyak aja lah misalnya. Nah seperti itu hindarinya. Cuma sebisanya jangan sampai kita berdusta. Karena dapat betul ini apalagi kita kalau misalnya pelaku misalnya apa tuh kita maaf pedagang misalnya waktu kita berdagang misalnya dan ini memang misalnya bulan Ramadan misalnya bulan Ramadan kita menjual barang lalu orang pengen membeli lalu kita memberikan propaganda kita ini kan ada di lain kondisi coba di lainnya ada ketiga ini cari situ benar banyak yang di lain misalnya. Nah ini berarti kita berusaha kepada si pemberi jangan. Ya kita ini silakan. Coba kita jangan kita memastikan barang kita yang paling ada di lain tidak ada jangan. Bisa saja di lain memang ada. Cuma dia tidak menemukan tempatnya di mana, misalnya lokasinya bisa saja. Jadi kita jangan membatasi, jangan. Atau kita berkata misalnya modalnya kebetulan ke sini aja modalnya bisa jadi kita menyelip-nyelipkan nggak boleh. Waktu kita puasa dari karena itu dapat bahaya kita untuk puasa kita. Seperti itu aja. Jadi kita supaya apik nih, supaya jangan jatuh kepada yang namanya berdusta ini. Berdusta itu artinya huwa ikhbar biduril waqi. Mengisahkan, menghabarkan dengan sesuatu yang bukan sebenarnya. Contohnya kita di medsos itu banyak dustanya pula. Banyak yang diulang-ulang supaya orang menuju menonton itu aja. Basi sudah kita berita itu basi sudah 3 hari, 4 hari, sebulan. Iya kita tuju aja. Nah ini ulah-ulah tadi Pak supaya ramai. Lalu kita nih hayal terulai menonton. Padahal berita ini sudah berapa tahun sudah ya lah. Nah kemudian yang kedua adalah yang dapat membatalkan puasa itu adalah ghibah. Ghibah. Apa arti ghibah? Hiya dzikruka akhaka muslim bima yakrahu. Wa in kunta shadiqan. Wa in kunta shadiqan. Ghibah itu ialah menyebut hal-hal yang ada pada saudaramu atau saudarimu. Nah, menyebut hal-hal yang ada pada saudaramu sesama muslim yang tidak disukainya. Bilanya hal tersebut kedengarannya ini itu kalau ketujuh berarti itu namanya ghibah. Bilanya ketujuh itu namanya madah pujian namanya. Nah, bilanya kalau ketujuh berarti itu namanya ghibah. Ini apa? Contohnya di dalam kita sering mendengar itu seperti gosip, tayangan di kita insel, gosip, apa-apa itu cucuk baru majelisnya banyak gitu, bukan tipe ini. Tujuh banget, abahnya, bapaknya, semua kekeluargaan duit acara ini lah. Padahal di gosip itu artis ya. Iya artis ya mendingannya gitu. Kalau ulama atau kita orang soleh, karena dagingnya mereka ini adalah racun bagi kita. Artinya sampai ke anak-anak kita akan terimbas kalau kita menggibah orang alim misalnya, orang soleh, apalagi wali misalnya, dia akan jadi itu apa? Bisa. Nah ini kan hanya kita aja imbas jika anak kita yang lebih bahaya kita anak kita. Kita bandingkan sadar kadang-kadang ke anak kita imbasnya ke bini kita dan kita aja mudah-mudahan menyambat nih kita aja pada imbasnya sekeluarga kita dapat karena daging mereka itu adalah racun yang kita bagi mereka yang menggibahnya karena mereka adalah mereka kasih Allah ketika kita menyambati mereka menggosip mereka maka Allah murka kepada kita. Nah seperti itu aja. Ini adalah ghibah. Ini dapat membatalkan puasa. Misalnya kita menyambati saudara kita sama muslim,
yang bulan bin bulan itu menyalahkan lalu kamu gitu sambat ini udah ngaran sidin sakit kan ini walaupun memang sidinnya itu memang penyalahkan ya karena sidin ini penyalahkan memang sebenarnya sejatinya tuh kita sambat ya itu amang itu aduh kau lalu waktu pas sampai punya aku kalau terlambat bisa kalau ini nah itu namanya gibah. Gilanya kan ada bujur situ misalnya kalau penyanyi kita disini ambak tadi bisa berarti kita fitnah jatuhnya berat lagi. Wal fitnah tuh asyad minal qadar. Jadi serba salah itu mimpi orang sebenarnya jangan menyambati intinya tapi jangan membuya orang bujur ke salah. Jangan itu ya kalau pina mana lah. Nah, ya kalau itu aja. Misalnya kita melihat misalnya orang berduaan, berboncengan nih. Bunga gitu ya kata bahasa lalu itu musia dan jadi sanaknya. Kan salah kita ya kalau apa di sana kalau mungkin ada di sana kita pakai ini kita seragam sudah SMP atau SMA misalnya. Iyalah. Terus ya orang sudah misalnya ada ikatannya sudah nikah misalnya. Kalau tahu juga kita, yang penting kita sangat baiknya sudah kita doakan ya, nasallallahu lana wa lahum ya. Kalau itu tungkan kita memang harus ada begitu di hati kita itu aja. Yang penting berusaha jangan kita harus sama muslim, saudara atau saudari kita. Itu gibah yang kedua dapat membatalkan pahala puasa. Gibah. Makanya kita kalau larut misalnya siang puasa itu misalnya kita di pandera nasi, maka pandera kan kerasa, angin sejam, 2 jam. Karena berkerasa, aku di pandera itu, gue pengen mengaji misalnya, ngetik tasbih. Cuma melihat di tasbih. Oh, 33 lagi. Iyalah. Coba pengen menggibah sejam, 2 jam semalaman ya tahan. Kita aneh juga, karena memang ketika kita menggibah itu datang syaitan membawa madu. Maka setiap mereka yang menggosi kependeran itu di palitinya aja kita diolesinya di bibir kita ini madu dan sehingga manis kita ini ada taruh sambungannya. Ada. Pokoknya lancar tadi lancar. Cuma itu secara maknawi Pak, secara maknawi. Jangan secara zahir kita ambil madunya kita jual. Secara maknawi jadi bibir-bibir mereka yang menggosip itu manis gitu. Akhirnya mereka itu ada tersambungannya. Jadi lebih baik kita habiskan waktu kita mengaji kan, ngetik tasbih kan, baik guringnya kita daripada bergawian daripada pakai saham itu baik guring pahala karena guringnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Guring aja itu ibadah. Baik guring kuat kan tarawih itu ya. Kalau kita guring sampai gitu maghrib mah. Ada juga guring sampai zuhur sampai asar sampai maghrib. Kawannya ada baring gitu. Waduh, mulai subuh tuh bapak sudah. Ya tikat di pulau kapuk kali sudah. Sampai zuhur. Dia 3 jam mulai bangun milan. Jam 10 ada pulang. Zuhur bangun sembahyang, guring pulang, asar, guring pulang ya Allah. Tunai guring aja. Ini salah gue begini. Nah, ya lah. Itu yang kedua gibah yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang pertama tadi adalah dusta. Yang kedua adalah gibah. Yang ketiga wan namimah. Dan namimahnya artinya mengumpat. Misalnya kawan tadi menyambati orang. Kita ini juga kita mengompori menambah-nambah. Dan kita membagus-bagusin pertama. Yang ya pas. Itu pakai saya. Nah lalu rami biasa nih. Usahakan aja nih itu namanya mengumpat ya, umpat-umpatin. Jaganya yang situ aja kita. Katanya kita, biar dah mau ya ngomong dengan. Wah ini bagus nih. Lagi kita menanggapi orangnya tadi.
Nang menggibah tadi punya mengiyakan yang mengumpat saja. Atau mungkin kita kan wani juga. Karena ini Tuhan dah habis tentunya nih. Kita aja panumnya. Ya, bagi kita anom misalnya nih, anom nih. Lalu kita hanya membenci aja di hati ya. Sebenarnya aku membenci mereka yang menggibah saudara-saudara mereka sendiri. Gitu aja sudah, walaupun kita duduk nulis itu. Hendak berdiri kemana ya kan? Angati sih, jadi kita dulu. Ini dulu kayak lagi sini. Jadi seperti itu. Kalau nang Tuhan menagur nang anu nyaman. Nang anu ngalih sedikit ngalih kita. Kalau kita bagaimana? Bahari bang kita lah kita bahari nih. Nah harus ini macam-macam kerja pak. Layangnya. Jadi seperti itu mengumpat sudah masuk. Jadi kita misalnya di dalam majelis kita duduk-duduk santai gitu, misalnya terjadi di situ gibah, maka di situ kita hanya membenci dengan hati kita. Maksudnya bagaimana niat kita dalam hati itu, membencinya bagaimana? Orangnya jangan dibenci, cuma sifat mereka. Aku membenci sifat mereka yang menggibah sesama saudaranya. Itu aja. Nanti kita lepas terputus dosa di situ. Kalau tempat tidak, amunya kita diam aja, benci kata juga. Nah itu sama dosanya untuk mendengar tadi juga sama. Karena jangan Nabi Faidah menurut aminkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Faidah yastati fa bi lisanihi, faidah yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana salah seorang di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, apapun itu kemungkarannya, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Misalnya film kita tayangan sedikit kalau bagus nih, Cina pacaran aja filmnya nih, rusaknya anak-anak kita. Karena diajarinya anak-anak kita dulu menonton tayangan-tayangan pacaran SMP atau SMA kan film itu seperti itu kan kita di kaula muda ini, jadi kita ada asing lagi. Film juga SMP pulang, SMP, SMA. Aku tahu juga nanti gitu. Bahkan pesantren kadang-kadang ada juga aja. Supaya berataan sebenarnya disuruh aja baca mengajar ke anak buah ini. Lalu abahnya melihat, wah bagus. Lalu abahnya bagaimana berubahnya? Ambil remote-nya mati. Impian habis waktunya dah. Habis waktunya beringan. Gitu aja. Jadi kita mengubah sebagai orang tua deh. Gitu aja. Abahnya menguatkan sih. Ya haula wala quwwata. Atau mamanya misalnya mengubahkan. Nah, iya. Jadilah kita menegur mereka anak buah itu. Jadi kita mati ya. Itu karena kita nyaman merubah mereka kan. Kita sebagai pemimpin di rumah tangga harus tegas, kita jangan pernah lamah kita di rumah tangganya. Karena ada sifat kita harus tegas di rumah tangga itu, ada di situ kita bersikap lemah. Kalau kita lama harus gitu. Ngalih ban. Jadi anak buah kita ada di kita waktu-waktu kita harus tegas. Berarti lemah. Jadi bila kita mencegah dan maka cegah dengan tangan kita. Fa'ilam yastati janabi, apabila dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, fabilisani, maka hendaknya dia mencegah kemungkaran dengan lisannya. Tagurai, nah satangi sudah naga. Letu jual bah. Sian ikan jana, senikan jual jana. Sebenarnya kita ini menonton kita tayangan-tayangan kurang baik dari itu. Hakikatnya tidak ada, hanya kita sebentar hanya mimpi belaka aja. Kalau pun kita kena cagaran kayak gitu, pacaran kita bunga ya rampang tipis, kita itu ulah-ulahnya mana? Padahal sebetulnya mana juga? Ya lah, nah kita dihayalkan dengan itu. Nah jadi semuanya itu waham menjadi kita, semua itu adalah hanya di kita mimpi belaka. Kenapa kita hakikat kosong berada?
Yang kita lihat di hati itu, langsung mereka tidak ada memberikan harapan sama sekali datang. Kalau pun kita nonton gitu kan, dapat pasangan yang bagus, kita kalau mendapat pasangan itu kita harus memperbaiki diri kita dulu, membenahi diri kita, karena Allah sudah menjanjikan, sudah akan memberikan pasangan-pasangan yang baik. Baik itu laki-laki, Allah pasangan dengan pasangan perempuannya yang baik, atau perempuan yang baik yang soleh, Allah pasangan dengan calon suaminya yang soleh yang baik. Wattayyibu dari thayyibin, wattayyibu dari thayyibat. Orang-orang laki-laki mukmin yang baik itu nanti mereka akan menjadi milik mereka, perempuan-perempuan yang solehah juga pasangannya. Cuma syaratnya kita harus membenahi diri kita dulu. Kita berat dulu juga ya. Pasangannya kena berat dulu juga. Nah ya kan, seperti itu kan. Jadi kalau kita pengen mencari pasangan yang baik misalnya, baik itu laki-laki kan mencari pasangan calon istrinya yang baik, atau istri kan mencari pasangan suaminya yang baik, kita masing-masing diri kita harus membenahi dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita bujur-bujur belajar, bujur-bujur sekolah, gapai kita cita-cita gitu. Insya Allah datangan seorang aja itu semua itu calon-calonnya sama datang aja. Bahkan kita akan menjadi kita mahal nilainya, harganya mahal. Kadang bina piring, piring, kan salah pilih. Ini kalau kita sudah mahal harganya, nanti datang seorang aja. Yang percaya aja. Sekarang kita nilainya pulang. Ya kan? Jangan banyak banget apa mau nilainya. Nah seperti itu aja rahasia. Amun gitu ya Allah, begitulah. Kadang-kadang kita memang masa-masa muda itu banyak ujian juga. Karena semua kita sudah melalui masa-masa itu ya. Cuma kita hanya menasihati para itu orang-orang aja kita, para pemuda-pemuda kita seperti itu. Yang penting kita benahi diri kita, gapailah cita-cita impian kita, insya Allah pasangannya selalu baik, selalu itu sudah. Kalau mungkin apa reset gitu, kalau mungkin cuma ujiannya sabar, pak tuh belajar bujur-bujur sekolah, apa, ya lah, pokoknya belajar siap-siap ya lah, insya Allah nih, abahnya sudah, ayo lah. Nah seperti itu. Nanti kita nasihati anak-anak kita seperti itu aja. Jangan kita larut dengan tayangan-tayangan dan pacaran tadi itu. Nanti merusaknya kita, merusaknya kita cita-cita mereka, memutuskannya kita impian-impian mereka, rusak dan kasihan. Jadi wanamimah. Jadi apabila ujian lagi karena mampu kan merubah kemungkaran itu dengan tanganmu, maka dengan lisan kita tabur. Fa'ilam yastati, apabila memang tidak mampu pula, bagi qalbi wa dzalika adaful iman, maka apabila dua tangan karena kawa kita merubah kemungkaran tadi, dua lisan, dua mulut kita memadahi karena kawa juga sudah kada masuk baju lagi, masuk angin aja lagi. Nah kan ini dua hati aja lagi, hatinya gitu, diamnya gitu. Kita benci kemungkarannya, kita doakan ya, aku benci dengan sifatnya yang melakukan kemungkaran. Mudah-mudahan Allah berikanku dan dia hidayah. Itu jadi Allahumma inna nasrulana wa lahumul hidayah. Ya Allah berikanlah kami dan juga mereka hidayah. Itu adalah doanya kita. Maka itulah ujar Nabi yang selemah-lemahnya iman. Ini yang ketiga yang dapat membatalkan pahala seseorang. Pahala puasa seseorang adalah mengumpat. Yang keempat, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Nah, sumpah palsu adalah sumpah palsu. Ada ini masalah orang yang bertikai, lah bertikai. Kalau kita ini memang ada masalah apa? Ini kalau orang bertikai misalnya masalah harta warisan, diusut ke kejaksaan untuk mendapatkan kita. Dan diincarnya itu kadang-kadang orang itu berani bersumpah palsu. Nah bersumpah ketika dia bersumpah palsu di saat dia berpuasa tadi hukumnya
dapat membatalkan pahala puasanya. Boleh kita bersumpah palsu demi Allah, apalagi bawa nama Allah, bahaya. Jangan dijual nama Allah dengan rendah, dengan sesuatu yang rendah, jangan, tidak boleh, dosa, hukumnya dosa besar. Ini adalah sumpah palsu yang keempat ini, yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang kelima, yang terakhir, adalah wan-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat, memandang dengan pandangan syahwat, dengan pandangan ingin memiliki, itu namanya syahwat. Syahwat itu artinya menginginkan untuk memiliki, itu namanya syahwat. Maka pandangan-pandangan seperti ini dapat membatalkan pahala puasa. Makanya lebih baik ketika berpuasa itu jangan kita di muka TV itu sudah. Karena muka TV ini banyak membuka aurat memang. Kadang buka aurat misalnya ceramah juga kita setel, ada kita sponsor misalnya. Rata-rata sudah kita dari televisi aja pun di HP apalagi sudah nyolak. Zamannya sudah gitu kita. Ada mungkin orang tua di HP ya Allah. Juga pernah melihat di HP itu, kalau pernah lihat aurat, pernah lah. Jujur aja nih. Karena sponsor semuanya seperti itu. Kalau iklan apa segalanya. Yang penting ketika kita melihat syahwat, aurat, semuanya kita minta ampun, kita benci sudah itu sudah. Karena zamannya pasti semua orang ini memiliki yang namanya elektronik ini seperti gadget itu, HP. Nah, maka dari itu ketika seseorang berpuasa itu sebisanya dia seminim-minimnya kita kalau bisa jangan larut di layar televisi, di muka televisi, atau puasa habis cek HP aja sampai itu guling-guling cek HP. La ilaha illallah. Ya kalau maka HP-nya ya hebat sih HP ini. Hah? Semalaman bikin HP kalau ngantuk ya. Benar gitu. Misalnya anak-anak muda misalnya itu HP semalaman tanya. Coba tunjuki Al-Quran. Sumatera. Oke. Sumatera jadi salaman nggak tahan lagi itu raum mata. Kadang-kadang tuh. Coba HP, kan HP ini bergerak apa? Ada yang bergerak gambarnya. Ya kalau macam-macamnya habang kuning hijau gitu. Luar biasa. Jadi fitnahnya besar HP. Jadinya bisa kalau puasa itu kita jangan kita larut di layar televisi, kita di muka TV, atau kita larut mengicik HP. Kalau yang ada SMS juga ada SMS, ada WA gitu. Ya, tutup ngaji aja. Atau i'tikaf di masjid, atau kita silaturahim, atau hadir ke majelis ini. Karena waktu ini dia seperti di Imam Syafi'i kasih seperti kita pedang. Karena apabila tidak kita gunakan dengan kebaikan, kita ada isi waktu kita ini dengan kebaikan. Waktu kita puasa atau luar puasa, itu pasti kita isi dengan keburukan. Antara dua aja ada kita penangahan. Ada lah kira-kira. Kedada. Pokoknya yang hadir ke majelis ini, tadi dia sedang mengisi waktunya dalam kebaikan. Di luar sana Allahu a'lam. Ya kalau karena antara dua ini aja kita hidup nih, bila jangan berbuat taat, sebaliknya nanti surga kan lagi ada surga neraka, ada apa? Urung dihiga aja, antara surga dan neraka aja misalnya, diam situ aja nih, kalau lagi masuk surga misalnya, penciptanya misalnya udah ada, jika ada ke surga ya ke neraka sudah. Tadi kita sudah di jabatan aja menghadangi misalnya, ada mungkin. Begitu juga kita dalam hidup ini. Bila kita pandai mengisi waktu kita ini dengan kebaikan, ibadah, ilmu, maka akan terisikan dengan sendirinya dengan sebaliknya.
kelalaian, kelengahan, maksiat dan itu timbang dah. Ya Allah. Jadi ujar Imam Syafi'i, maka dari itu gunakanlah waktumu itu dengan sebaik-baik. Nah, Imam Al-Haddad ditanyakan, wahai Imam Al-Haddad, apakah ilmu yang paling bermanfaat itu oleh Imam Haddad? Ibrahim Imam Haddad, Abdullah bin Imam Haddad ditanya tentang semua pertanyaan-pertanyaan yang khusus kita merangkum, menyimpulkan segala pertanyaan-pertanyaan yang semuanya itu, yang lainnya. Ketika beliau ditanya, apa yang kita ilmu yang paling bermanfaat itu? Ternyata apa jawab sini adalah mengingat kematian. Amal yang paling baik itu adalah mengingat kematian. Kenapa ya? Di saat kita mengingat kematian kita akan bujuk-bujuk bersiap-siap sembahyang ini bujuk-bujuk kita. Misalnya kita menganggap di besok ini mati kita. Kira-kira selain berjemaah Isya ini bujuk-bujuk kan, dah khusyuk kan? Khusyuk karena kesan bulik besok besok bulik. Maka kita bujuk-bujuk sembahyang lah. Makanya jarang Nabi setiap sembahyang itu Sholli salatan muwaddi'. Sholli salatan muwaddi'. Jadi sholatlah kalian seperti sholat orang yang sudah ingin berpamitan. Nak mulik. Jujur karena kita nanti misalnya hantar ke Balabai, nak mulik di kampung aja. Jujur kan? Jujur kita persiapkan, kita baju, tas ini semua. Iyalah bekal. Sembulik tadi. Walaupun bulik itu misalnya tangan kosong aja, berjalan apa berjalan? Coba berjalan. Saya kendaraan itu cuma tangan kosong udah mungkin. Seperti itulah. Itu ilmu yang bermanfaat. Amal yang paling kita indah, paling bagus adalah mengingat kematian. Apapun itu. Di saat kita mengingat kematian itu kita bujuk-bujuk semuanya melakukan sesuatu, meninggalkan larangan-larangan Allah, memperbaiki diri kita, akhlak dan sifat kita, ibadah kita. Karena kita yakin jangan-jangan aku ini besok mati nih. Jangan gaya biarlah. Oh bahaya Pak lagi tuh nih. Besok matian ya. Jangan mungkin aja misalnya. Jangan kadranya misalnya semakin kita mengingat kematian nih lah. Semakin kita mengingat kematian maka semakin dipanjangkan Allah umur. Itu boleh. Baik. Karena kita mati-matian berarti parah banget, orang mati ada. Jangan kita gaya kan. Kalau mengingat manusia ujungannya, jangan. Kenapa? Makanya Nabi itu kalau kita hendak guling, kita ini disuruh oleh Nabi untuk mencatat wasiat kita di bawah bantal. Catat nih pula ini anakku yang pertama ini kena dapat ini dibagi sudah. Catat di bawah bantal sudah. Wasiat ini. Karena aku ditanam di mana misalnya. Pandailah malam ini kira-kira mencatat ini. Jadi kita memang disuruh untuk mengingat kematian tadi. Karena dengan ini aja kita remnya kita itu kalau menghindari maksiat ini aja. Nang anu, nang Tuhan. Kita memperbaiki amal kita dengan ini aja remnya mengingat kematian aja. Apapun itu ya kita. Misalnya orang rame nih, misalnya konser misalnya rame undangan tersebar sekali jadi korban itu bendera hijau ya. Gaya kan mau mulai kena aja dulu, nggak bisa ditunda, ya batal semuanya dengan kematian tadi. Nah itu bang, itu juga kita kalau kita melakukan maksiat ingat kita mati kan wani kita bila lambat sembahyang ingat mati usia lambat-lambat itu bisa habis semua. Hancap kita belakang kita sembahyang itu berhancap itu memperhatikan waktu sholat. Nah seperti itulah maksud Imam Haddad, amal yang paling baik dan amal yang paling kita mulia itu adalah mengingat kematian. Itu aja dan akhirnya kita kada panjang angan-angan. Nah ya itu ada tilawas ya. Dari panjang angan-angan nih ya kan akhirnya berjalan kan begini lagi banyak apa hayal tahu surga abadi dan surga nih surga abadi hayal tadi bang
Jadi jangan terlalu banyak penghayalan. Yang penting kita yang namanya kematian itu pasti. Maka dari itu kita harus mengingatnya supaya kita pandai di dalam beramal. Jadi pandangan syahwat ini dapat membatalkan puasa. Bagaimana kita mencegahnya? Dengan kematian tadi kita misalnya melihat rame-rame ya sementara aja ramenya. Baik kita menghalal itu salah. Itu kan halal nih. Dia menghalal kita. Mandang gini kan. Ya kan misalnya halal nih. Tapi baru mengenai haram. Kan seperti itu. Jadi untuk mencegah merem kita untuk menambah pada syahwat tadi dan niat kematian. Ingat kita sudah tetapi lawas lagi kita yang ampih. Karena kita ingat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di saat orang itu bermaksiat, maka ketika itu dia dicabut Allah ajalnya, nyawanya, maka sudah dipastikan orang itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah wa iyadzubillah. Itu Pak, kita gayarnya itu aja. Nah, jadi kelima macam inilah yang dapat membatalkan pahala seseorang walaupun kita puasanya pahala puasa seseorang walaupun puasanya itu adalah sah pada zahirnya. Jadi kita kan mengkodok cuma pahalanya kena. Kalau memang terjauh salah satu daripada 5 perkara di atas tadi, berdusta, menggibah, mengumpat, bersumpah palsu dan memandang dengan pandangan syahwat. Jadi pandangan syahwat itu bagaimana? Walaupun ulama menyebutkan kita ini melihat tihang, ternyata kita bersyahwat buat tihang ini. Waduh bisa. Maka haram hukumnya pada tihang ini. Apalagi kan bujur aja kita bertampai orangnya. Ingatan bajunya. Ulang. Misalnya. Nah, ini haram. Itu bahaya dengan syahwat. Ini laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang laki-laki lihat perempuan bisa melihat laki-laki. Perempuan kan menginginkan juga ketika dia melihat laki-laki itu. Mungkin lebih gagal syahwatnya daripada laki-laki. Cuma mereka ini pandai bandari kita menahan. Laki-laki itu ada ditahan, kita menahan. Karena memang syahwatnya perempuan itu disebutkan dari 9, sedangkan laki-laki ini 1 aja. Makanya laki-laki ini inginkannya ya lebih ini tadi aja. Kalau perempuan syahwatnya makanan, baju, rumah, apa lagi ya? Macam-macamnya kan ada sementara ini pula macam-macamnya. Pada tahu dulu. Kalau namanya laki-laki syahwatnya hanya itu aja. Kalau sudah kita berkawan, sudah itu aja tendangan sudah dingin apa pada. Kalau bikin panjang lagi, jadi ya lah. Makanya, jadi kita istiqomah latihan ini. Dan umur 18, ketujuh binian bungas. Umur 25 misalnya sudah ketujuh binian bungas. Istiqomah laki-laki ini. Umur 33, 35, tetap saja mereka beliau ini ketujuh binian bungas. Umur 50 mah tetap aja ketujuh binian. Istiqomah. Tapi beda kalau perempuan. Perempuan misalnya 18, pengen jadi kita pasangan yang tampan suaminya. Ya kalau bulan umur 28, pengen jadi kita sudah mapan orangnya. Mapan 35. Nah, sugih dia sudah ada. Sugih dia sudah. Karena mungkin lagi kita bicara pindah nota anu, biasanya mencari kesugih aja sudah umur misalnya bulan 50 ini mencari setia aja lagi buat beliau. Yalah. Nah, berubah. Jadi seperti itu.
latihan masya Allah istiqomah lagi. Cuma itu maksudnya sejatinya lah. Jadi ulun kadang menyudutkan jadi kita abahnya kadang juga menyudutkan ibu-ibunya kadang juga. Artinya itu maksudnya kodratnya kita tuh. Yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu karunia kita suami yang setia dan istri yang taat. Itu disuruh bahagia bahagia. Itu aja sudah. Amin, mudah-mudahan amin. Nah, jadi ini semua adalah diantara kesimpulan puasa. Dan kemudian dan sebenarnya ini wajib karena besok sehari itu ala halal. Nah ini semalam ingatan ulang kita rasakan itu. Sebelum puasa ini pun kita harus memang adalah menyempurnakan kerja sebelum puasa yang lain itu adalah membersihkan makanan hingga berbuka dengan sesuatu yang halal. Ini sudah belum bahas barang sampai para ulama itu ketika berbuka kalau daripada mendapatkan sesuatu yang halal mereka itu berbuka bagaimana Bu? Nah, dengan ibunya halal. Paham aja ya, pada saya gini gitu. Jadi berbukanya seperti itu. Nah, jadi kita bersetubuh dengan istrinya karena halal. Ayo kan, sampai ke situnya ulama memikirkan tuh. Karena kita memang dianjurkan semua kita akan berbuka dengan yang hak. Karena kita kan dengan kita bersetubuh tadi, maksudnya kita dengan kita bergaul dengan istri kita, berarti kita berbuka sudah. Buka, berarti kita sudah caranya buka lahir batin sudah. Iyalah. Nah, makanya ulama sampai segitunya memikirkan. Kalau memang tidak ada lagi kita ditemukan. Kalau wahyu ini nyaman lagi semuanya berbuka. Itu harus kita mencari ketika berbuka itu menggunakan bahan yang halal. Penting ini, penting. Kemudian wajib istighfar minal akal dan tidak terlalu banyak di dalam makan dan minum ketika berbuka itu. Ini dan habis puasa ini. Jangan nanti kita menjadi puncak perhatian kita adalah makan dan minum sehingga kita jabat akhir rupanya berbuka itu. Ada 3 piring nih. Terlambat bagi jamaah akhir berarti 3 piring juga berbuka itu. Iyalah 3 galas karena 8 galas berarti sehari ada 8 liter 8 galas nih. Kanan habis itu. Jangan haus banget kok nyawa kita mulai lagi coba ya kan. Dulu ini pernah mencobai hantar langsung merungkaunya di hadapan nih. Cuma di sana aturannya itu berbuka, jadi kita makan itu limbas sembahyang tasbih. Aduh, setiap malam itu ya makan nasi itu kita sembah. Mau membuka dulu kayak apa? Kurma aja, kurma baju putih es, jadi kita kopi pahit. Kopi pahit saya setiap hari kopi pahit. Apa rahasianya kopi pahit? Kita kopi manis kok. Jadi sudah sehari itu pahit lah. Gimana hasilnya banyak itu banyak ya hasilnya. Walaupun dia ketahuan nanti dia akan meminum kopi pahit juga nanti mungkin mencoba. Ketika berbuka itu banyak manfaat banyak untuk kesehatan. Jadi kita itu berbuka di sana tuh kurma, jadi kita kurmanya banyak aja bang nih. 3 ke 5 ke 7 kalau aja banyak kayak. Awas sedikit dari tasbih ini. Nah itu belum makan sedikit tapi kayak orang warga yang harus kalas pulang. Di sana kan tapi bujur-bujur banget belum ada itu biasa aja. Lagi kelahin Jepang lo baca di ilat, baca di mana. Di sana itu barang aja. Mungkin yang penting kita kadang memakan waktu ibadah, kita belajar, beribadah. Bukan kita perhatian mereka, kita makannya kan kita bilang. Pokoknya gitu aja. Pasti sederhana makanya orang kehidupannya tuh nah. Masya Allah orang nih. Tapi ibadahnya dia. Nah jadi sembahyang makan ini sembahyang maghrib banyak. Dan maghrib menyunat hanya tasbih. Minum tasbih hanya beratur makanan. Bukan itu tapi gancang lagi yang disebut ini dengerin biasa. Dan pemulaan saja dia nol. Kau. Ya Allah, ya syahwat kita waktu membuka tadi mana ya?
Ini kita kalau menahan itu sudah, itu kita siasati kayak tadi, terus juga tapi yang kita hendak memakan tanah, yang kita minum pada kan kayak mungkin bangun rahasia ini atau belak bekin makan ini. Nah kita ya kali ini, coba kita aja kan langsung makan aja nih, makanya banyak tarawih sandal aja lagi, hibak pak lu. Bang tadi buat sana tadi malaman jadi malam itu siang itu malam. Jadi kalau malam di malam Ramadan itu ya jadi hampir sekitar sedikit banget orang yang guling-guling. Hampir mereka itu malam itu seperti siang ibadah hanya mengaji sembahyang hanya tadarusan gitu aja belajaran kuat tuh bang. Nah kita jam 10 sampai 11 sudah damai ya. Tutup dah kunci dia dah berada. Kendaraan kunci. Merah kunci dah tutupan. Itu aja. Jadi jangan terlalu banyak makan karena itu hakikatnya wayang dirisihkan. Karena memang semalam kita sebutkan memang hakikat puasa semalam itu adalah ini untuk menyinari hati kita, menyinari hati kita. Supaya itu berpuasa jadi semalam dan rukun yang paling besar dalam menghancurkan syahwat kita. Syahwat apapun syahwat kita. Syahwat makan, keinginan makan, minum dan hal yang lainnya. Dan juga untuk menyalahi, menentang nafsu kita. Dan juga untuk menyempitkan jalan daripada jalannya syaitan yang ada di tubuh kita semalam. Sebenarnya itu kan pelajaran kita timbul itu ulang belah. Cuma lain gitu kisahnya timbul ulang itu emang lain juga kisahnya lain juga. Nah jadi seperti itu maaf lah sekali ini nih. Karena memang banyak makan kita terlalu banyak makan dan minum ketika berbuka puasa itu menghancurkan kita membatalkan hakikat puasa dan dari menyinari hati kita. Nah ini sama kosong aja itu kan mainnya nih timbul lag kita hakikat puasa kita nggak dapat karena tadi dibatalkan oleh banyaknya makan dan banyaknya minum aja kita memang lemah gitu. Dari hakikat puasa ini kita membenahi kita melatih semua kita anggota tubuh kita untuk tunduk semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memisahkan memperhatikan diri kita beribadah betul-betul lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengajar puasa jadi mendidik anggota tubuh kita semuanya. Jadi sebenarnya pelajaran semalam mulai sampai sini sebenarnya. Ternyata itu ulang sendiri apa lah. Maaf loh. Cuma memang ceritanya lain-lain juga kalau lah. Karena setiap bulan kami saya lainnya dari sebelum-sebelumnya. Kadang sama aja ternyata. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini dulu. Memang sudah laut pada nih. Jamnya kan laut. Karena mungkin gak benar dulu juga. Ulunya ya lah. Jadi sampai di sini dulu kajian kita pada malam, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi mereka yang mau mengambil manfaat. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, batin kita, dan Allah jadikan, Allah berikan hakikat puasa itu kelak nanti di tahun-tahun mendatang ketika kita belum melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita menemui bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadikan Rasul bahagia, senang kepada kita umat yang untuk belajar daripada syariat-syariatnya, dan berguna dengan ilmu ini pula kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan segala dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ahkamul Allah yarzuquna al-ilma an-nafi' wal 'amala al-khalis al-maqbul wa sanata'lim.
والدلالة على الهدى ويثبت القول بنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أرواح مشايخنا ومعلمنا وذلهم علينا أن الله يغفر لهم يرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويجعل علينا من بركاته وسرورهم ووالهم ومن نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولا حول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Rekamannya kan sekarang oh itu kamu langsung lihat ya udah lebih jelas ya kurang jelas ya. kurang jelas mandak di Jadi kita di suara di HP itu juga beresin kan beresin om begini pertama ini coba ya kan sebenarnya pertama dan Allah